Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Yang mudah-mudahan kita semua di hari yang ke-10 bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, taufik dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafa'atul ummah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kajian tahsinul Quran. Kita akan melanjutkan ayat yang minggu kemarin kita haji bersama-sama. Monggo bagi para jemaah yang mau mengambil Al-Quran, nanti sambil sama-sama kita membaca dan mengkaji ilmu tajwidnya insyaallah. Tapi sebelumnya saya ingin mengutip salah satu hadis sebagaimana yang minggu kemarin pun juga hikmah daripada bulan suci Ramadan. Kita selalu mengutip satu hadis, one day one hadis. Insyaallah kita di pondok pesantren sebagaimana yang minggu kemarin kita pernah sampaikan bahwa di pondok pesantren itu selama bulan suci Ramadan one day one hadis, santri selalu menghafal. Nah, insyaallah kita akan sampaikan hadisnya, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Shalatul jama'ati tafdulu shalatal fardhi bi sab'in wa 'ishrina darajah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bersabda bahwa sholatul jama'ati, sholat berjamaah itu apakah tafdulu sholatul fardhi, lebih utama, lebih afdol daripada sholat sendiri. Sholat sendiri ataupun lebih afdol daripada sholat sendiri itu apakah? Bisa ba'in wa ishrina darajah, lebih utama, lebih baik ganjaran ataupun pahalanya bisa ba'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Maka insyaallah mudah-mudahan kita semua sudah mengamalkan daripada hadis Rasulullah SAW yang tentunya kita beriltija memohon mudah-mudahan kita mendapatkan pahala 27 derajat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita buka, kita lanjut ayat yang minggu kemarin, masih di surat Al-Baqarah ayat ke-6. Surat Al-Baqarah ayat ke-6 kita akan lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala
ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Oke, kita mulai dari ayat ke-6. Innal ladzina kafaru minggu kemarin sudah bahwa ketika ada huruf gunnah maka hukum tajwidnya dibaca gunnah. Apa itu gunnah? Hiya sautun yakhruju 'anil khayshum, suara yang keluar daripada pangkal hidung. Jadi kalau membaca huruf gunnah ataupun hukum gunnah maka suara harus keluar daripada pangkal hidung. Jadi kalau misalnya kita membacanya inna itu tidak keluar daripada pangkal hidung. Tapi kalau misalnya kita membacanya seperti inna maka itu merupakan huruf gunnah. Sautun yakhruju 'anil khayshum, suara harus keluar daripada pangkal hidung. Innal ladzina kafaru coba kita baca bersama-sama. Innal ladzina kafaru, jadi harus ditekan. Inna, enggak semata-mata membaca seperti ini. Inna, enggak semata-mata membaca seperti itu saja. Innal ladzina kafaru, tapi harus ditekan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Inna, sekali lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Nah, itu maka kalau sudah ditekan, kalau sudah keluar daripada pangkal hidung, itu namanya gunnah. Nah, itu ilmu tajwidnya. Jadi makanya kita ketika membaca Al-Quran, apalagi ini bulan suci Ramadan ya, kita sering membaca Al-Quran, di rumah kita membaca Al-Quran, setelah sholat kita membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Qurannya dengan baik dan benar, maka pahalanya pun juga akan berlipat ganda. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut itu bi asyri amsalihha, sederajat 10 kebaikan, seperti 10 kebaikannya. Makanya membaca Al-Qurannya harus dengan baik dan benar. Kita lanjut. Innal ladzina kafaru sawa'un. Kafaru di sana kita sudah jelas minggu kemarin, itu namanya hukum mad tabi'i. Di situ ada huruf mad, ada waw, terus kemudian setelahnya tidak ada sabab mad, ataupun tidak ada hamzah, ataupun tidak ada sukun lazim, maka namanya mad tabi'i. Kita lanjut. Sawa'un di sana juga merupakan hukum tajwidnya apa? Mad wajib muttasil. Nah, kemarin kita sudah menerangkan mengenai tentang mad jaizmul fasil. Kalau mad jaizmul fasil itu artinya mad dibaca panjang, tetapi dibaca panjangnya boleh pendek ataupun boleh panjang. Kalau ini mad wajib muttasil, artinya dibaca panjangnya tidak boleh kurang. Oke. Dibaca panjangnya tidak boleh kurang. Oke, kita sambil dipraktekkan. Sawa'un. Oke. Sawa'un. Lihat di sini. Sawa'un
sawa'un, hukumnya itu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil artinya apa? Mad itu panjang, wajib itu harus, muttasil itu artinya huruf mad dengan hamzah ini itu satu kalimat ataupun satu kata. Makanya ketika kita melihat perbedaan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil seperti ini, di depan tadi ada wa'ala absarihim, wa'ala kita itu kan perbedaannya, wa'ala absarihim, ini wa'ala absarihim. Lihat perbedaannya. Kalau mad wajib muttasil dia dalam satu kata, sawa'un, bukan dua. Sawa'un itu antara hamzah dan alif yang merupakan huruf mad itu dalam satu kata ataupun dalam satu kalimat, itu mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil namanya juga mad jaiz munfasil, artinya terpisah, berarti dua kata. Lihat, mad jaiz munfasil. Munfasil itu artinya apa? Terpisah. Kalau muttasil itu nyatu, atau satu kalimat. Berarti kalau terpisah di sini harus ada dua kalimat. Lihat, wa'ala satu, absarihim dua. Tetapi ketika satu kalimat dengan kalimat yang lain itu bertemu, ketika bertemu di situ ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Sedangkan ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah, hukum tajwidnya itu mad jaiz. Kenapa munfasil? Karena dalam dua kata maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Nah, perbedaannya kalau mad wajib muttasil itu satu kalimat atau satu kata, kalau mad jaiz munfasil itu dua kalimat. Nah, dua kalimat. Apabila kalau dalam ta'rifnya, apabila ada huruf mad bertemu dengan sababi hamzah ataupun bertemu dengan hamzah ataupun bertemu dengan sukun, maka hukum ilmu tajwidnya mad wajib ataupun mad jaiz. Jika dalam satu kata maka mad wajib muttasil, jika dalam dua kata maka mad jaiz munfasil. Nah, seperti itu. Insyaallah nanti bisa dipahami. Kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un itu hukum tajwidnya apa? Sawa'un. Kemarin kita sudah membahas itu sawa'un alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim sawa'un nah ini ain di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah, yang ini yang kita akan bahas, hukum nun mati dan tanwin. Minggu ini pembahasannya kita, hukum nun mati dan tanwin. Nah, di sini sawaun, ketika kita membaca sawaun, di sini apa hurufnya? Tanwin. Sini tanwin, itu huruf tanwin. Tanwin bertemu dengan ain. Apabila tanwin bertemu dengan huruf ain, maka hukumnya merupakan izhar.
hukum tajwidnya merupakan huruf hukumnya apa itu izhar. Apa itu izhar? Minggu kemarin apa? Al-izharu huwal infisalu taba'udan bainal harfaini. Artinya izhar itu adalah bertemunya dua huruf akan tetapi taba'udan bainal harfaini. Dia berbeda jauh antara dua huruf tersebut, ataupun dibacanya harus jauh, berjauhan. Lihat, sawaun tanwinnya jelas kan? Sawaun tanwinnya jelas. Ketika dibaca alaihim, sawaun alaihim, dibaca ainnya pun juga jelas. Bukan seperti ini, sawa'a, enggak seperti itu. Tapi sawaun alaihim. Izhar itu kalau kata lughahnya artinya itu jelas, tanwinnya dibaca jelas, huruf ainnya pun juga dibaca jelas. Nah, kalau izhar ada berapa hurufnya? Ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka hukum tajwidnya merupakan izhar. Kita baca sama-sama. Sawaun alaihim. Kita baca sama-sama. Sawaun alaihim. Harus jelas, dibaca tanwinnya pun juga jelas, huruf ainnya pun juga harus jelas. Maka hukum tajwidnya itu merupakan izhar. Kita baca dari awal. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim kita selalu keliru kalau lagi baca huruf ikhfa, itu kita suka keliru. Kadang hanya dibacanya seperti ini, a'andartahum, sawaa'un 'alaihim a'andartahum. Itu belum kena ikhfanya. Apalagi kalau misalnya dibacanya seperti ini, kayak huruf izhar, a'andartahum. Oh, itu salah banget. Yang seharusnya dibaca ikhfa tapi malah dibaca izhar, itu salah. Malah jadinya baca yang seharusnya membaca ikhfa a'andartahum jadi a'andartahum. Nah, ini harus diperbaiki. Keliru luar biasa itu. Nanti malah artinya pun juga jadi salah, karena dalam ilmu tajwid ada yang dinamakan dengan lahni khafi dan lahni jali. Lahni khafi itu artinya kesalahan yang kecil, sedangkan lahni jali itu adalah kesalahan yang besar. Lahni jali bisa membatalkan sholat. Kalau dia jadi imam terus kemudian bacaannya tidak sesuai dengan ilmu tajwid dan dengan bacaan per kalimat daripada ayat Al-Quran, maka dia bisa membatalkan sholat karena artinya itu beda. Contoh kayak tadi kita membaca izhar sawaun alaihim, ketika dibacanya tidak izhar tapi dia dibacanya idgham, misalnya dimasukkan tanwinnya kepada huruf ain, sawa'u'a, oh salah langsung, kalimatnya juga salah, tajwidnya juga salah, artinya juga berbeda. Maka kalau jadi imam, misal contoh an'amta, ini di sini an'amta, ketika ada yang bilang an'amta, ainnya tidak jelas, nunnya juga tidak jelas, izharnya juga tidak jelas, maka
ini harus hati-hati. Makanya yang jadi imam itu harus betul-betul, bahkan kata baginda Rasulullah SAW, yang jadi imam itu yang harus sudah fasih dan tahu mengenai tentang hukum-hukum ilmu tajwid, karena bisa sampai membatalkan sholat. Nah itu hukum tajwidnya. Baik, kita lanjut. Tadi apa? Hukum ikhfa. Anzartahum. Nah, kita kupas dulu. Apa itu ikhfa? Al-ikhfa'u halatun bainal idhari wal idghami, ariyatun 'anit tasydidi ma'a baqa'il gunnah. Artinya apa? Ikhfa itu antara izhar dan idgham yang terbebas daripada tasydid, serta bacaannya disertai dengan gunnah, ma'a baqa'il gunnah. Itu ikhfa. Bagaimana Ustaz cara membacanya? Ariyatun 'anit tasydid, dia terbebas daripada tasydid, tapi harus ada gunnah. Lihat di sini. A'anzartahum, ketika kita membaca a'anzartahum, di situ ada gunnah, ada khayshum, ada suara yang keluar dari pangkal hidung. Lihat. A'anzartahum am lam tunzirhum, ma'a baqa'il gunnah, ariyatun 'anit tasydid. Dia juga terbebas, tidak seperti ini. A'anzartahum, tidak seperti itu. Ini kalau lagi sholat gitu kan, apa itu? An'amta, bukan itu izhar ya. Kalau lagi membaca itu biasa kalau ada jamaah, apa itu di kita di sana ada jamaah yang ketika membaca ikhfa itu a'anzartahum, dia keluar suara daripada hidung, tapi kayak seolah-olah dia ada tasydid. Sedangkan ta'rif ataupun definisi daripada ikhfa itu sendiri harus ariyatun 'anit tasydid, harus terbebas daripada tasydid. Jadi cara bacanya gimana? A'anzartahum, kita baca sama-sama. A'anzartahum am lam ada suara. Sekali lagi. A'anzartahum am lam tunzirhum. Oke, dia harus ada suara yang keluar daripada pangkal hidung. Itu juga merupakan huruf dalam hukumnya tajwid ikhfa. Ada berapa hurufnya ikhfa? Nah, di sini banyak. Kalau huruf ikhfa itu ada 15 huruf. Kalau dalam kitab Al-Jazari karangan Imam Abdurrahman Al-Qardashi, di sana hurufnya itu dinamongkan sif dzana yuda syakhsin qad sama karamallahu dhaliman zitu qadum qaliban fatara. Nah, itu hurufnya. Jadi ada 15. Ketika ada hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, maka hukum bacaannya dibaca ikhfa. Oke, kita baca satu kali lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam harus keluar. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, harus seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Atau saya ini dulu. A'anzartahum.
nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, maka bacaannya hukum tajwidnya apa? Ikhfa. Nah, ini nun mati. Nanti kita akan rangkum hukum nun mati dan tanwin itu ada berapa, hurufnya ada berapa, terus bagaimana ta'rif dan definisinya, nanti kita akan rangkum. Kita lanjutkan dulu. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Nah, kalau ini udah tahu ya, namanya arid. La yu'minun, kalau berhenti seperti itu namanya arid. Kenapa kok di situ disebut arid, sedangkan nun di sana itu berharokah? Arid itu artinya baru, artinya sukun yang baru. Nun dibaca mati ketika berhenti. Nunnya dibaca mati, kan di situ. La yu'minuna, seharusnya dibacanya kan kayak gitu. Tapi kita berhenti. La yu'minun. Ketika berhenti, nunnya itu berharokah apa mati? Mati kan? Ketika kita berhenti, kita membacanya itu dengan mati. Lalu kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itulah ilmu tajwid. Di situ dinamakan dengan mad arid. Hukum mad bertemu dengan sukun, yang mana sukunnya itu dia baru. Jadi dia mati itu ataupun disukunkan itu karena berhenti, maka dia mad arid. Oke, kita lanjut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala absar. Nah, ini harus ada pantulan. Wa ala. Tadi ini apa hukum tajwidnya? Wa ala. Hukum tajwidnya apa tadi? Mad jaiz munfasil. Like kita lanjut. Absar. Hukum tajwidnya apa kalau yang dipantul-pantulkan kayak gitu? Qolah. Dalam ilmu tajwid namanya qolah. Kalau arti dalam bahasa Indonesianya, qolah itu artinya memantulkan. Makanya ta'rif ataupun definisi daripada qalqalah itu sendiri, taqalqulul makhraji hatta yusma' lahu nabratun qawiyyatun. Memantulkan makhraj hatta yusma' lahu, sehingga suara makhrajnya itu terdengar. Nabratun qawiyyatun, seperti pantulan yang sangat kuat. Nah, makanya kalau lagi membaca huruf qalqalah, dia harus dipantulkan sekuat mungkin. Wa ala absar. Dalam surat Al-Ikhlas kan suka kayak itu ya. Qul huwallahu ahad. Enggak kayak gini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ada pantulannya kan? Gak ada. Sedangkan qalqalah itu definisinya huruf tersebut ataupun makhraj tersebut itu harus dipantulkan hatta yusma' lahu nabratun qawiyyah, sehingga suara pantulannya itu terdengar suara yang sangat keras. Kita baca bersama-sama nanti setelah saya. Wa ala absarihim. Kita baca. Wa ala absarihim. Nah, absar. Ketika baca surat Al-Ikhlas pun juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
ahad, ahad. Beda dengan yang saya akan bacakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada pantulan enggak? Berarti kalau tidak ada pantulan seperti itu, hukum tajwidnya sudah rusak. Maka kita di sini nih perlunya kita belajar ilmu tajwid. Dalam surat Al-Ikhlas saja kita di situ kalau tidak sesuai dengan ilmu tajwid maka bisa membatalkan sholat. Nah ini itu pentingnya. Baik, kita akan rangkum, waktunya sudah mepet. Kita akan rangkum, kemarin kita rangkum hukum mat, sekarang hukum nun mati dan tanwin. Kita akan rangkum itu. Baik, hukum nun mati dan tanwin. Ingat, nun mati dan tanwin. Ada apa saja? Yang pertama ikhfa, yang kedua idha, yang ketiga idlam, yang keempat idgham ma'al gunnah. Nah ini yang kemarin kita udah bahas. Yang kelima idgham bila gunnah. Nah ini juga sudah kita bahas, cuma tinggal ikhlas yang belum kita bahas. Ikhfa, apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, maka hukum bacaannya dibaca ikhfa. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, maka hukum bacaannya dibaca izhar. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya dibaca ikhlas. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah yang 4, maka hukum bacaannya dibaca idgham ma'al gunnah. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yang 2, maka hukum bacaannya dibaca idgham bila gunnah. Definisinya kayak gitu, tinggal dihafal hurufnya. Nah, yang 15 itu panjang. Kalau idha itu hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Ini kalau ikhlas 1, kalau idgham ma'al gunnah ada ya, nun, mim, waw. Kalau idgham bila gunnah ada 2, ada lam dan ro. Nah, jadi tinggal langsung disimpulkan. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan ya, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan nun, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan lam, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan kha, maka hukumnya ikhlas. Nah, seperti itu. Ini insyaallah nanti ikhlas kalau kita ada apa itu di dalam Al-Quran, ketika kita ngaji, ketika kita kajian, insyaallah ikhlas kita akan terangkan. Oke, kita baca bersama-sama dari ayat 6 sampai ayat 10. Terus kemudian kita kajiannya diselesaikan.
Saya dulu, setelah itu baru para jamaah bapak-bapak semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما
القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.